Dalam kitab Primbon Jawa kuno, tidak semua weton diciptakan dengan nasib yang ringan. Ada weton yang jalannya mulus, hidupnya tenang, rezekinya mengalir pelan namun stabil. Namun ada pula weton yang sejak lahir sudah ditandai oleh kekuatan besar. Dan itulah weton pahing. Pahing bukan weton sembarangan. Ia disebut sebagai weton yang membawa getaran panas, kuat, dan dalam. Sejak dilahirkan ke dunia, orang pahing seringkali sudah merasakan hidup yang berbeda dibandingkan orang lain. Bukan karena mereka lemah, tetapi justru karena jiwanya dipilih untuk memikul beban lebih berat. Primbon menyebutkan, pahing berada di bawah pengaruh energi api dan air sekaligus. Dua unsur yang saling bertentangan, namun jika bersatu akan melahirkan kekuatan luar biasa. Inilah sebabnya, hidup orang pahing sering penuh gejolak. Kadang naik tinggi, lalu jatuh sangat dalam. Kadang diberi harapan, lalu diuji habis-habisan. Banyak orang pahing sejak kecil sudah merasakan kerasnya hidup. Rezeki seret, keluarga penuh masalah, atau sering menjadi korban keadaan. Mereka tumbuh dengan luka batin yang tidak dimiliki weton lain. Namun para leluhur Jawa tidak pernah menyebut ini sebagai kutukan. Justru sebaliknya. Dalam Primbon tertulis jelas, pahing iku weton sing digembleng, dudu sing dibuang. Artinya, pahing adalah weton yang ditempa, bukan ditelantarkan. Setiap penderitaan yang dialami pahing adalah bagian dari proses pembentukan jiwa. Karena rezeki yang kelak mereka terima bukan rezeki kecil. Bukan rezeki sisa. Melainkan rezeki besar yang jika datang terlalu cepat, justru bisa menghancurkan pemiliknya. Orang pahing sering merasa hidupnya seperti berjalan di lorong sempit tanpa cahaya. Usaha selalu terlambat berhasil, kesempatan datang tapi menghilang. Bahkan sering disalahpahami oleh orang terdekat. Namun Primbon menegaskan, selama pahing masih diuji, berarti jalannya belum dibuka sepenuhnya. Sebab weton pahing memiliki keistimewaan yang jarang diketahui orang. Mereka adalah weton yang memiliki ikatan energi dengan arah selatan, arah yang dalam kepercayaan Jawa menyimpan kekuatan besar, kekuasaan, dan kemakmuran. Tidak heran jika orang pahing sering memiliki firasat tajam, mimpi aneh, atau perasaan kuat terhadap hal-hal yang bersifat batin. Mereka seperti dituntun oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda awal bahwa hidup mereka berada dalam pengawasan kekuatan besar. Leluhur berpesan, selama orang pahing masih kuat bertahan, tidak iri pada rezeki orang lain, dan tidak memaki nasibnya sendiri, maka waktunya akan tiba. Waktu di mana pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat, akan dibuka dengan cara yang tidak masuk akal. Dan ketika itu terjadi, hidup pahing tidak akan pernah sama lagi. Dalam kepercayaan Jawa kuno, Laut Selatan bukanlah sekadar bentangan air asin dan ombak yang bergulung. Ia adalah wilayah energi besar, tempat berkumpulnya kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam tak kasat mata. Oleh karena itu, tidak semua orang boleh sembarangan berurusan dengan Laut Selatan. Hanya weton tertentu yang memiliki tali batin dengannya, dan salah satu yang paling kuat adalah weton pahing. Primbon menyebutkan bahwa arah selatan adalah arah kekuasaan, kemakmuran, dan ujian besar. Barang siapa hidupnya bersinggungan dengan energi selatan, maka hidupnya tidak akan biasa-biasa saja. Ia akan diuji keras, tetapi jika lulus, balasannya adalah rezeki besar yang sulit ditandingi. Bagi weton pahing, Laut Selatan bukan tempat menakutkan, melainkan gerbang tak terlihat. Gerbang yang tidak bisa dibuka dengan kekuatan fisik, jabatan, ataupun kepandaian. Gerbang ini hanya terbuka bagi jiwa yang sudah ditempa penderitaan dan kesabaran panjang. Banyak orang pahing yang tanpa sadar hidupnya selalu mengarah ke selatan. Rezeki datang dari profesi yang berhubungan dengan air, perjalanan jauh, perdagangan besar, atau usaha yang penuh risiko. Ada pula yang rezekinya datang setelah berpindah tempat, meninggalkan kampung halaman, dan memulai hidup dari nol. Semua ini bukan kebetulan.
Primbon mengajarkan bahwa rezeki dari Laut Selatan tidak datang pelan. Ketika waktunya tiba, ia datang seperti ombak besar. Sekali menghantam, nasib bisa berubah dalam sekejap. Namun sebelum ombak itu datang, Pahing harus kuat menghadapi air surut yang panjang, masa-masa sulit, kesepian, dan kehilangan. Tidak sedikit orang Pahing yang hampir menyerah tepat sebelum pintu rezekinya terbuka. Inilah ujian paling berbahaya. Leluhur Jawa berpesan, siapapun Pahing yang memaki hidupnya, menghina takdirnya, atau memutus harapan di fase ini, maka pintu selatan akan kembali tertutup. Laut Selatan juga dikenal sebagai wilayah yang tidak suka kesombongan. Rezeki yang diberikan bisa ditarik kembali jika pemiliknya lupa diri, merendahkan orang lain, atau mengkhianati janji batin kepada dirinya sendiri. Inilah sebabnya, banyak kisah Pahing yang kaya mendadak lalu jatuh lagi, karena gagal menjaga sikap. Namun bagi Pahing yang eling lan waspada, Laut Selatan justru menjadi penjaga rezeki. Selama ia hidup lurus, menghormati alam, dan tidak melupakan asal-usulnya, maka kekuatan selatan akan melindungi jalur rezekinya dari gangguan dan iri dengki. Primbon menutup bab ini dengan satu pesan tegas. Sing wis diparingi dalan dening kidul, aja wani mbalela. Artinya, siapapun yang sudah dibukakan jalan oleh selatan, jangan pernah melawan atau meremehkannya. Karena rezeki dari Laut Selatan bukan hadiah, melainkan amanah besar. Dalam primbon Jawa, tidak semua rezeki datang dengan suara keras atau tanda yang mudah dibaca. Justru rezeki besar biasanya didahului oleh pertanda halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Weton Pahing termasuk weton yang mendapat isyarat terlebih dahulu, jauh sebelum kekayaan benar-benar hadir dalam wujud nyata. Leluhur Jawa meyakini, ketika jalan rezeki Pahing mulai dibuka, hidupnya tidak langsung terasa enak. Justru sebaliknya, akan ada fase aneh, membingungkan, dan seringkali membuat batin bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan hidupku? Inilah fase ketika energi besar mulai bergerak. Tanda pertama yang sering muncul adalah mimpi yang berulang tentang air. Laut luas, ombak tinggi, sungai deras, atau hujan lebat yang turun tanpa henti. Dalam primbon, air adalah lambang rezeki dan pembersihan. Jika mimpi ini sering datang pada orang Pahing, itu berarti jalur rezekinya sedang dibersihkan dari sumbatan lama. Tanda kedua adalah hidup terasa semakin sempit sebelum lapang. Usaha seret, penghasilan mengecil, bahkan terkadang harus merelakan sesuatu yang sangat dicintai. Banyak Pahing yang justru jatuh tepat sebelum bangkit. Ini bukan kegagalan, melainkan proses pemutusan jalur lama yang tidak lagi cocok dengan takdir barunya. Tanda ketiga adalah datangnya orang-orang baru ke dalam hidup Pahing. Bisa berupa teman, relasi, atau orang asing yang tiba-tiba memberi jalan, informasi, atau peluang besar. Pertemuan ini sering tampak biasa, tetapi dampaknya luar biasa. Primbon menyebut ini sebagai titipan arah. Tanda keempat, batin Pahing menjadi lebih sensitif dan tajam. Hati mudah tergerak untuk berbuat baik, sedekah muncul dari dorongan dalam, dan rasa tidak nyaman muncul jika hendak berbuat curang. Ini pertanda bahwa jiwa Pahing sedang disiapkan untuk memegang rezeki yang besar dan berat. Tanda kelima adalah masalah lama tiba-tiba selesai dengan cara yang tidak terduga. Hutang menemukan jalan, konflik mereda, pintu yang tertutup lama mendadak terbuka. Inilah momen ketika Pahing mulai sadar bahwa hidupnya sedang diarahkan, bukan lagi berjalan acak. Namun primbon juga memberi peringatan keras. Ketika tanda-tanda ini muncul, Pahing tidak boleh gegabah. Jangan sombong, jangan pamer, dan jangan tergoda jalan pintas. Banyak Pahing yang gagal tepat di fase ini karena tidak mampu menjaga sikap dan ucapan. Leluhur Jawa berpesan, tanda rezeki bukan untuk dirayakan, tetapi untuk diwaspadai dan dijaga. Karena semakin besar rezeki yang akan datang, semakin besar pula ujian yang menyertainya. Jika semua tanda ini muncul dalam hidupmu, primbon mengatakan satu hal, ojo wedi,
Nanging ojo sembrono. Jangan takut, tapi jangan ceroboh. Karena saat itu, jalan rezekimu sudah mulai dibuka. Dalam Primbon Jawa kuno disebutkan satu hukum yang tidak pernah meleset. Semakin besar rezeki yang akan diterima seseorang, semakin berat ujian yang harus ia lewati lebih dulu. Dan hukum ini paling keras berlaku pada weton pahing. Pahing tidak akan pernah diberi kelapangan hidup tanpa lebih dulu dipatahkan. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Inilah fase di mana banyak pemilik weton pahing merasa hidupnya seperti dipermainkan nasib. Apapun yang dibangun dengan susah payah, seakan runtuh di depan mata. Usaha gagal, pekerjaan hilang, rencana hancur tanpa sebab yang jelas. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu pangremukan jiwa, waktu di mana jiwa pahing dihancurkan agar tidak rapuh saat menerima rezeki besar. Karena rezeki besar tanpa jiwa yang kuat hanya akan melahirkan kesombongan dan kehancuran. Ujian pahing tidak selalu berbentuk kemiskinan. Kadang justru datang dalam wujud pengkhianatan. Orang yang paling dipercaya bisa berubah menjadi sumber luka terdalam. Keluarga sendiri bisa menjadi pihak yang meragukan. Teman dekat menghilang ketika pahing jatuh. Semua ini terasa kejam, tetapi Primbon mengajarkan, yang tidak kuat berjalan bersama pahing akan disingkirkan oleh takdir. Banyak pahing di fase ini mengalami kelelahan batin yang ekstrim. Tidur tidak nyenyak, pikiran penuh pertanyaan, hati terasa kosong meski dikelilingi orang. Ada perasaan seolah hidup ini tidak adil. Namun justru di titik inilah nilai sejati pahing diuji. Apakah ia mengutuk nasibnya, atau tetap berjalan meski tertatih? Primbon menegaskan, pahing yang meluapkan amarahnya pada hidup, memaki Tuhan, atau menyalahkan semua orang, akan tertahan lama di fase ini. Sebaliknya, pahing yang memilih diam, sabar, dan terus bergerak meski perlahan, akan segera dipindahkan ke fase berikutnya. Ujian paling berbahaya bagi pahing adalah godaan jalan pintas. Ketika hidup terasa sangat sulit, sering datang tawaran yang tampak menyelamatkan, namun sebenarnya menjebak. Primbon memberi peringatan keras. Rezeki pahing tidak boleh diambil dengan cara curang, karena apa yang didapat dengan cara salah akan diambil kembali dengan cara lebih menyakitkan. Leluhur Jawa berpesan, jika pahing mampu bertahan di fase tergelap ini tanpa kehilangan hati nurani, maka satu persatu pintu akan mulai terbuka. Perlahan. Pasti, tidak bisa ditahan siapapun. Karena setelah fase ini berlalu, pahing tidak lagi sama, ia lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menerima limpahan yang selama ini ditunda. Setelah melewati ujian berat yang mematahkan raga dan batin, weton pahing tidak boleh berjalan sembarangan. Primbon Jawa mengajarkan satu hal penting, rezeki besar tidak cukup dijemput dengan kerja keras saja, tetapi harus disambut dengan laku batin yang benar. Laku batin bukanlah ritual rumit, bukan pula perjanjian gaib yang menyesatkan. Laku batin adalah sikap hidup yang selaras dengan watak weton pahing itu sendiri. Karena sejatinya, kekuatan pahing terletak pada keseimbangan antara tenaga lahir dan ketenangan batin. Primbon menyebutkan, kesalahan terbesar orang pahing adalah merasa semua harus dikejar dengan emosi. Padahal, semakin dikejar dengan nafsu, semakin jauh rezekinya. Sebaliknya, ketika pahing mampu menahan diri, merendahkan hati, dan berjalan perlahan namun pasti, justru pintu-pintu besar mulai terbuka. Laku batin pertama yang wajib dijaga pahing adalah pengendalian ucapan. Mulut pahing dipercaya memiliki daya yang kuat. Ucapan marah, sumpah, dan keluhan berlebihan bisa menjadi pengunci rezeki tanpa disadari. Leluhur berpesan, yen atimu panas, menengas kedap, diam sejenak saat emosi. Laku kedua adalah sedekah tanpa suara. Bukan sedekah yang diumumkan, bukan pula yang mengharap balasan. Sedekah kecil namun rutin, terutama di hari kelahiran pahing, dipercaya membuka jalur rezeki yang macet. Karena sedekah bagi pahing bukan soal jumlah, melainkan keikhlasan. Laku ketiga adalah menghormati alam, terutama air. Primbon Jawa menempatkan air sebagai simbol rezeki dan kehidupan.
Orang Pahing dianjurkan tidak merusak sumber air, tidak meremehkan laut, sungai, dan hujan. Bahkan sekadar bersyukur saat melihat air pun dipercaya memperhalus jalur rezeki. Laku keempat adalah tidak merendahkan orang kecil. Rezeki Pahing sering dititipkan melalui orang-orang sederhana. Jika Pahing sombong saat mulai berhasil, maka pintu yang sudah terbuka bisa tertutup kembali. Leluhur menegaskan, rezeki gede ora seneng karo ati sing gede, rezeki besar tidak suka pada hati yang besar, sombong. Laku kelima adalah eling lan waspada. Selalu ingat asal-usul, selalu sadar posisi diri. Ketika rezeki mulai datang, justru disitulah bahaya terbesar mengintai. Pahing yang berhasil menjaga kesadaran batinnya akan naik perlahan namun kokoh. Yang lengah akan jatuh lebih keras dari sebelumnya. Primbon menutup laku batin Pahing dengan pesan halus namun dalam. Sing sabar ora tahu kelangan dalan. Orang yang sabar tidak pernah kehilangan jalan. Jika laku ini dijaga, maka rezeki Pahing akan mengalir seperti air laut, kadang tenang, kadang bergelora, namun tidak pernah benar-benar kering. Setiap perjalanan weton Pahing selalu berujung pada satu titik yang sama, penggenapan takdir. Setelah melalui penderitaan panjang, ujian yang mematahkan jiwa, dan laku batin yang mengasah kesadaran, maka tibalah saat yang oleh Primbon disebut sebagai waktu pembukakan nasib, waktu dibukanya jalan hidup sejati. Pada fase ini, hidup orang Pahing mulai terasa berbeda. Bukan karena tiba-tiba semuanya menjadi mudah, tetapi karena hati mereka telah berubah. Yang dulu gelisah kini lebih tenang. Yang dulu terburu-buru kini lebih mantap. Yang dulu penuh amarah kini lebih bijak. Inilah tanda bahwa Pahing telah naik tingkat secara batin. Primbon Jawa menegaskan, rezeki besar tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Kadang ia hadir diam-diam, namun menetap lama. Orang Pahing yang sudah sampai di fase ini biasanya tidak lagi terobsesi membuktikan diri pada dunia. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak lagi takut kehilangan. Karena batinnya sudah paham, apa yang ditakdirkan tidak akan tertukar. Di titik inilah Laut Selatan bukan lagi simbol ujian, melainkan penjaga jalur rezeki. Energi selatan yang dulu terasa menekan, kini justru menguatkan. Banyak Pahing yang di fase ini menemukan posisi hidup yang stabil, dihormati, dan berpengaruh. Bukan karena pamer, melainkan karena wibawa yang terpancar alami. Namun leluhur Jawa memberikan peringatan terakhir yang sangat keras. Kejayaan Pahing hanya akan bertahan selama ia tetap eling lan andap asor. Saat hati mulai merasa paling benar, saat mulut mulai merendahkan orang lain, saat lupa bersyukur atas perjalanan panjang yang telah dilewati, disitulah pintu bisa perlahan menutup kembali. Orang Pahing yang berhasil menggenapi takdirnya adalah mereka yang tidak melupakan masa gelapnya. Luka masa lalu bukan untuk diratapi, melainkan dijadikan pengingat agar tidak menyakiti orang lain saat sudah berada di atas. Primbon menutup kisah weton Pahing dengan kalimat yang sederhana namun sangat dalam maknanya. Sing kuat ngliwati peteng, pantes nampa padang. Siapa yang kuat melewati gelap, pantas menerima terang. Jika kamu adalah weton Pahing dan selama ini hidupmu terasa berat, penuh air mata, dan seolah selalu diuji lebih keras dari yang lain, maka ketahuilah satu hal, kamu tidak tertinggal, kamu sedang dipersiapkan. Karena tak terbantahkan, weton Pahing memang ditakdirkan menemukan kejayaannya setelah semua ujian dituntaskan. Jika video ini terasa bermakna untukmu, jangan lupa tekan like, bagikan ke sesama weton Pahing agar mereka juga tercerahkan, dan subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan pesan-pesan leluhur berikutnya.